Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan buat bisa menyembah dan memuji Tuhan. Saya yakin dimanapun kita berada, kita masih punya hati yang merindukan Tuhan. Kita mau ajak untuk semua, ayo kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, hati kita bisa mengucapkan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sama-sama kita katakan kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Oh, oh. Hey, 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 hey. Dia aja. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih mau bersyukur sama Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Diam di hadirat Tuhan. Kita rasakan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Dia. Bapa, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadirmu.
Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, penuhi hatiku, penuhi hatiku. Terima kasih Tuhan dengan hatimu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Bawa ku dekat, haleluya, dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, haleluya, haleluya. Oh, kami rindu di dalam hadirat-Mu, di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Kau Bapa, kami memuji-Mu, Kau Allah yang layak kami sembah, Yesus Tuhan.
Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Hari ini kita siap belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu topik menurut saya penting sekali tentang kekayaan sejati. Kekayaan sejati. Nah, sebelumnya kita perlu mengerti ada 3 prinsip penting atau 2 prinsip penting tentang kekayaan sejati. Yang pertama, kekayaan sejati itu adalah kehadiran Kristus di dalam hati kita. Yuk kita sama-sama katakan, kekayaan sejati adalah kehadiran Kristus di dalam hati kita. Oke. Yang kedua, murah hati adalah tanda kedewasaan rohani. Ya. Nah, apa arti dari kekayaan sejati? Ya. Mari kita membaca bersama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara sekalian, ayat ini berkata bahwa ada 2 yang disebutkan. Yang pertama ada harta, yang kedua adalah bejana. Saya ulang, ada harta rohani, dan ada yang namanya bejana. Siapa bejana? Bejana berbicara tentang kita. Bejana adalah sebuah benda yang enak dipandang, bagus. Tapi sudah tahu bahwa bejana adalah benda yang rentan. Misalkan saya taruh sebuah bejana atau bayangkan ada vas bunga di mimbar ini. Ya. Apa yang terjadi ketika saya menyenggolnya? Ya. Bejana tanah liat ini akan jatuh dan pecah, bahkan berkeping-keping. Artinya bejana adalah benda yang rapuh sebenarnya, mudah hancur sebenarnya, itu berbicara tentang kita. Tetapi dikatakan di sini ada sebuah harta rohani. Di tengah kerapuhan, di tengah bejana yang rapuh, yang mudah hancur ini, dianugerahkan di dalamnya ada yang namanya harta rohani. Nah, dikatakan bahwa harta rohani inilah yang memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan yang melimpah-limpah. Siapa harta rohani itu? Karena harta rohani ini bicara tentang Kristus, bicara tentang Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Dan dikatakan ketika ada proses dalam kehidupan ini, saudara akan mengalami bahwa ketika kita mengalami ditindas, tapi heran, kita mengalami tidak terjepit. Ketika kita mengalami yang namanya habis akal, saudara pernah mengalami habis akal, bingung mau apa yang dilakukan, tapi heran, kita tidak putus asa. Ketika dianiaya, dalam situasi yang begitu rupa, kita dianiaya, kita menderita begitu rupa, tapi heran, kita tidak pernah mengalami ditinggalkan sendirian. Bahkan ketika kita dihempaskan, kita tidak mengalami yang namanya binasa. Pertanyaannya, apa? Kekuatan apa? Kekuatan dari siapa yang membuat kita mampu mengalami itu? Ditindas, tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku sekalian, itu karena ada kekuatan harta yang ada. Tuhan taruh kehadirannya di dalam diri kita. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak jauh. Dia betul dia tinggal di surga sana dengan kemuliaannya. Tapi Tuhan yang mulia itu berdiam di hati kita. Dia sebagai harta yang berharga tinggal di dalam diri kita. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 17-18. Ini ayat penting sekali karena banyak kebenaran yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Efesus 1 ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Paulus berkata, dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Efesus, tentunya kita juga, diberikan roh hikmat dan wahyu, karena roh hikmat dan wahyu akan membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan bukan hanya itu saja, roh hikmat dan wahyu akan menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada sebuah panggilan agung, ada sebuah panggilan yang mulia, tapi banyak kali kita tidak mengerti. Apa itu? Dikatakan betapa mulianya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Mari kita sama-sama saudara sekalian mengucapkan ini sama-sama, ya. Saya adalah orang kaya, kaya akan kemuliaan. Kekayaan itu tersimpan di dalam hatiku. Kekayaan itu adalah kehadiran Kristus di dalam hatiku. Kekayaan itu akan semakin nyata saat aku semakin serupa dengan Kristus. Yuk kita ulangi sekali lagi. Saya adalah orang kaya, kaya akan kemuliaan. Kekayaan itu tersimpan di dalam hatiku. Kekayaan itu adalah kehadiran Kristus di dalam hatiku. Kekayaan itu akan semakin nyata saat saya semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaan perenungan buat kita. Menurut saudara, apa itu kekayaan sejati? Ya. Ceritakan pengalaman pribadi saudara. Ya, karena orang hanya mengukur kekayaan dari banyaknya materi yang dimiliki, tapi hari ini kita belajar dari firman bahwa kekayaan sejati adalah kehadiran Kristus di hati kita. Ya. Mari kita ucapkan bersama-sama keempat hal tadi, berbicara tentang kekayaan. Yuk kita ulang lagi. Saya adalah orang kaya, kaya akan kemuliaan. Kekayaan itu tersimpan di dalam hatiku. Kekayaan itu adalah kehadiran Kristus di dalam aku. Kekayaan itu semakin nyata saat saya semakin serupa dengan Kristus. Ya. Apakah saudara diberkati? Mari kita bagikan hal ini kepada teman saudara, kepada keluarga saudara, kepada teman gereja saudara, kepada sahabat saudara, bahwa kekayaan sejati adalah kehadiran Kristus di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkaulah harta rohani itu, Engkaulah kekayaan sejati itu. Di tengah kami yang rapuh, di tengah kami yang mudah hancur, di tengah kami yang penuh dengan kekurangan, kami hanyalah bejana saja, tapi Engkau hadir di hati kami. Terima kasih karena Engkaulah yang membuat kami mampu menghadapi dunia ini. Engkaulah yang membuat kami mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena Engkaulah kekayaan itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.